beberapa akan saya ulas intinya ya, supaya nanti adik-adik bisa lebih fokus ya pada pembahasan pada hari ini, yaitu terkait dengan masalah perceraian. Nah, tadi sudah dibahas ya, di dalam Islam itu perceraian ada 3. Yang pertama itu adalah perceraian yang, kalau definisi perceraian tadi sudah ya, sebuah perpisahan yang terjadi setelah dijalinnya hubungan rumah tangga, kemudian ketidakcocokan misalnya, atau ada sesuatu yang memang harus dipaksa untuk berpisah. Jadi pisah itu bisa cerai karena ketidakcocokan, artinya kan tidak dipaksa ya, kemauan dari dua pihak, atau memang dipaksa. Kalau yang tidak dipaksa itu tadi alasannya itu tidak cocok, atau misalnya adanya perselingkuhan, atau misalnya adanya apa perselisihan gitu ya. Kalau di Indonesia ini karena mungkin faktor kekeluargaan ya, banyak juga perceraian timbul misalnya akibat adanya campur tangan dari pihak keluarga gitu ya, itu bisa terjadi perceraian. Nah, kemudian yang kedua ini perceraian dengan dipaksa ya. Kalau dipaksa itu tadi sudah dijelaskan, misalnya perceraian karena ada salah satu dari suami atau istri yang murtad, berbeda agama, maka dia sudah firaq ya, sudah dipisah. Atau misalnya perceraian yang dimulai, pernikahan yang dimulai dengan adanya goror atau penipuan misalnya. Contohnya ya kayak kasusnya Doni Salmanan yang lagi tren ya. Jadi misalnya istrinya itu ketika mau nikah, tahunya dia orang kaya, pekerjaannya apa, ternyata dia seorang penipu, judi gitu ya. Itu kalau istrinya mau menggugat ya, atau mau fase itu bisa dibatalkan pernikahannya. Atau misalnya sebelum menikah itu si suami atau istri nggak tahu, nggak cerita kalau dia punya penyakit ya. Ternyata kemudian akhirnya salah satunya misalnya istrinya di paginanya, mohon maaf ya, di paginanya misalnya ada daging tumbuh sehingga si laki-lakinya nggak bisa masukin punyanya, itu bisa dicerai, bisa difaseh ya. Kemudian atau misalnya si laki-laki ternyata laki-lakinya impoten gitu ya. Nah, itu juga bisa langsung dicerai gitu, dipisah. Atau misalnya ada tuh kasus belum lama saya pernah baca tuh ya. Ada seorang perempuan yang menikah, atau laki-laki ya, perempuan menikah, dan ternyata setelah dia udah lama itu ya, suaminya itu ternyata perempuan. Bagaimana itu saya kurang paham juga tuh. Pokoknya kelas gender lah ya. Nah, itu dipaksa perpisahannya. Nah, dari perpisahan ini, itu definisi dari perceraian ya. Nah, kemudian berdasarkan hukum Islam ada tiga cara perceraian. Yang pertama itu perceraian yang diinisiasi atau dilakukan dari pihak suami, itu namanya tolak dalam Islam. Tolak ya, tolak ini ada tolak bain sugro 2 kali, atau talak 1, talak 2. Nah, ada yang tolak bain kubro, tolak 3. Ya, jadi ada 3 hak tolak yang diberikan kepada suami. Kayak tadi di kelas yang sebelumnya ya, itu ditanya gimana Bu kalau proses talak itu sebenarnya bagaimana? Apakah harus sekaligus apa satu-satu? Kalau di dalam Al-Quran itu sudah jelas ya, at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun biihsan. Tolak itu ada 2, jadi harus ada tolak 1, tolak 2, atau fa imsakun bima'ruf aw tasrihun biihsan, tolak 3. Jadi misalnya ada seseorang ditolak nih, cerai. Nah, kemudian setelah itu rujuk. Nah, setelah itu dicerai lagi sama suaminya setelah berapa tahun, berarti jatuhnya talak yang kedua. Nah, kemudian ternyata setelah berapa tahun, setelah itu dia rujuk lagi, kemudian setelah berapa tahun dia cerai lagi, berarti jatuhnya talak yang ketiga. Nah, jadi ada jedanya gitu ya, tolak 1, tolak 2, tolak 3. Nah, tapi ada juga ulama yang langsung mengatakan bisa jatuh talak kalau misalnya seorang suami mengatakan saya talak kamu, talak 3. Nah, itu menurut sebagian kecil ulama ya, ini diambil dari pendapatnya Umar bin Khattab, fatwanya itu langsung jatuh tolak 3 gitu ya. Tapi kalau menurut jumhur tidak jatuh, karena tolak itu kan atau laku marotani dalam Al-Quran, tolak itu ada 2, jadi nggak boleh seorang laki-laki itu langsung tolak yang ketiga. Nah, itu talak ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya khulu. Khulu itu kalau dalam bahasa kita namanya gugat cerai. Nah, itu berasal dari istri. Nah, dalam hukum Islam, khulu ini baru bisa dilaksanakan kalau si perempuan membayar iwat namanya, atau ganti rugi. Kalau tolak kan tadi nggak ada ganti rugi ya, karena kan cerainya itu berasal dari pihak suaminya. Keinginan cerainya dari pihak suaminya. Nah, kalau ini khulu. Khulu itu keinginan cerai berasal dari pihak istrinya. Istri menggugat cerai. Maka dalam agama Islam itu dia harus membayar iwat namanya. Nah, iwat ini bisa disesuaikan dengan keinginan suami ya.
Jadi bisa harganya itu mengembalikan mas kawin yang sudah diberikan, atau bahkan bisa lebih daripada itu. Nah, makanya kalau di Indonesia itu ada perlindungan perempuan ya, di mana seorang suami itu ketika menikah, akad nikah, itu biasanya dia mengucapkan sigot taklik. Jadi isinya itu, kalau saya menzolim istri saya, tidak menafkahi istri saya selama 6 bulan, kemudian istri saya tidak redo, gitu ya, atau saya menyakiti istri saya, fisiknya, hatinya, dan istri saya tidak redo, maka jatuh talak, gitu ya, dengan hanya membayar Rp5.000 kalau nggak salah. Jadi itu sebenarnya perlindungan kepada perempuan ketika kita misalnya KDRT, kena KDRT, si suami yang KDRT dia enak aja nggak mau ceraiin kita misalnya ya. Atau misalnya suaminya zolim, tapi suaminya nggak mau menceraikan, kita bisa gugat cerai dengan hanya membayar 5.000 kalau si suami itu mengucapkan atau menandatangani sigot taklik ketika pernikahan. Itu disebutnya perjanjian pernikahan. Makanya kalau nikah nanti jangan lupa dibaca atau ditulis itunya ya, ditandatangani oleh pihak suami. Karena kan kita tidak tahu ya masa depan pernikahan itu seperti apa. Kemudian yang ketiga fase. Nah, fase ini yang cerainya dipaksa yang tadi saya sebutkan. Apakah misalnya ada boror dalam pernikahan, ataukah misalnya si pihak suami atau istri punya penyakit, ataukah misalnya ada perbedaan agama, murtad, ya itu namanya fase. Nah, ini bisa dilakukan oleh wali atau dipaksa oleh negara misalnya. Kalau memang teroris atau apa itu bisa. Ya, jadi itu jenis perceraian yang ketiga. Nah, tadi itu ya, jadi intinya seperti itu. Kalau perceraian itu kan ada berbagai macam pendapat ya. Tadi sudah disebutkan oleh pemateri. Ada yang pendapatnya itu cenderung kepada pendapat yang keras. Seperti misalnya tadi tuh ya, orang kalau menikah itu kalau bercerai itu langsung talak 3, jatuh talaknya. Ya memang ada ulama yang membolehkan seperti itu. Seperti Umar bin Khattab mengatakan alasannya itu adalah katanya supaya laki-laki tidak meremehkan kalimat cerai. Kenapa? Karena bangsa Arab itu sangat suka, ya, sangat terbiasa bilang saya talak, saya cerai. Gitu. Macam-macam perceraian kan ada dalam Al-Quran kan. Seperti misalnya cerai zihar, itu kan macam-macam perceraian yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kemudian ada lagi pendapat yang keras, misalnya gini. Kalau ada orang bicara ngomong begini laki-laki, gimana ya? Kalau kamu nonton TikTok lagi, maka kamu saya cerai. Itu ada ulama yang mengatakan jatuh cerai, jatuh talak ketika si istrinya main TikTok misalnya. Tapi ada pendapat yang mengatakan tidak jatuh gitu ya. Karena kan dalam talak itu kan ada rukunnya. Nah, rukunnya itu kan ada orang tadi ada disebutin ya laki-laki. Nah, kemudian ada ucapan sigot. Nah, ucapan ini bisa berbentuk ucapan mulut, ya bisa juga berbentuk ucapan tulisan. Nah, jumhur mengatakan boleh hukumnya seorang itu mencerai melalui WhatsApp misalnya atau melalui tulisan. Kemudian ada objeknya berarti ada si istrinya. Kemudian ada kekuasaan. Kekuasaan ini maksudnya si suami istrinya. Kemudian yang paling penting itu ada maksud. Yang terakhir itu maksudnya. Jadi kalau kata Imam Syafi'i, boleh tidak seseorang itu mencerai dengan tulisan? Boleh. Kalau memang maksudnya itu untuk mencerai. Nah, kembali ke yang tadi saya sebutin ya, ada hal-hal yang remeh-temeh kayak tadi tuh. Kamu tidak boleh main TikTok. Kalau main TikTok saya cerai. Itu jangan lantas kita artikan terlalu mudah ya. Sehingga kemudian ketika ada orang ngomong seperti itu, dia main TikTok langsung cerai. Lihat dulu maksudnya seperti apa. Kalau memang suaminya itu betul-betul berniat, kalau nanti istrinya itu main TikTok saya cerai gitu ya. Bahkan ada ulama mengatakan harus jelas itu, ada saksinya, kemudian harus ada tulis di kertas gitu ya, hitam di atas putih, maka jatuh cerai. Tapi kalau cuma sekedar ucapan emosi atau ucapan yang suaminya itu sebenarnya tidak niat banget gitu ya, tidak berniat untuk bercerai, cuma mengancam istrinya, maka kita jangan ambil pendapat yang ekstrim ya, pendapat yang tadi itu yang mengatakan jatuh cerainya. Kita ambil pendapat yang paling mudah. Saya pernah itu ya ikut seminar yang diadakan KUA ya di Bekasi itu, di mana kalau pihak KUA itu biasanya mereka akan mengambil pendapat yang paling ringan. Jadi bukan pendapat yang paling berat ya terkait dengan perceraian. Kenapa? Karena mereka ingin menahan jangan sampai banyak terjadi kasus perceraian. Ini udah ditahan-tahan juga masih udah banyak kasus perceraian, sangat tinggi ya kasus perceraian.
Nah, kita ingin orang itu jangan cepat-cepat bercerai. Kenapa? Karena faktor yang paling dirugikan ketika orang bercerai itu adalah anak. Kan kalau makositnya kan, kita kan pada dalam makosit itu ada yang namanya hifzun nasl ya, memelihara keturunan. Bagaimana kita bisa melahirkan generasi emas, orang-orang Islam yang baik gitu ya, yang berpendidikan, kemudian yang unggul kalau dididiknya oleh keluarga yang tidak utuh. Ya. Makanya kalau orang KUA itu ada kan hadis ya yang bunyinya itu la talaqo fi izlafin, tidak ada cerai ketika seseorang itu dalam keadaan marah. Terus sampai ada sebuah kasus begini nih, mereka mencontohkan di tempat saya ya di Babelan itu ada orang katanya selingkuh ya. Kemudian dia nikah dengan selingkuhannya, dengan istri yang kedua. Nah, si istri yang kedua ini itu nuntut suaminya supaya dia menceraikan istri yang pertama. Padahal dari istri yang pertama itu sudah ada 4 orang anak. Bayangin, 4 orang anak. Sedangkan istri kedua kan belum ada anaknya kan. Sama si suaminya, istri yang pertama ini langsung ditalak, dicerai, talak 3 katanya. Nah, tapi oleh pihak KUA itu talak 3-nya. Karena mereka menganggapnya itu la tolak diiglakin, si laki-laki ini dalam keadaan mabuk asmara ya, bukan mabuk yang apa tuh, bukan mabuk yang minuman keras. Kalau di ulama kan ini kan sebenarnya agak ini ya, agak kiasnya itu agak berbeda gitu ya. Karena kan kalau yang di ulama itu kan maboknya mabok minuman keras, yang dimana ketika mabok minuman keras orang kan akalnya nggak bekerja. Nah kalau yang ini kan dia akalnya masih ada ya, tapi orang KUA bilang itu juga sama. Jadi ketika orang itu perasaannya itu lebih dominan dengan si istri yang kedua, itu dianggapnya kayak orang mabok lah. Maka katanya talaknya itu mereka undur ya, artinya mereka tidak menyatakan itu sebagai sebuah talak. Nanti ditunggulah 6 bulan atau 1 tahun kemudian. Kalau memang Bapak setelah 1 tahun tetap ingin menceraikan istri Bapak, nah maka akan kami proses perceraiannya. Tapi kalau sekarang ini Bapak masih dalam keadaan mabok, itu yang mabok asmara, maka tidak diproses. Gitu ya. Jadi dalam hal ini kalau kita melihat hukum di Indonesia itu akan diambil yang paling ringan, paling mudah. Untuk apa? Untuk mencegah adanya perceraian. Makanya kalau di Indonesia itu tidak langsung jatuh talak itu biasanya ya, tapi ada sidang mediasi, itu bisa berkali-kali sidang sebelum kemudian dijatuhkan talaknya atau perceraian. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam hukum Islam ya, seorang perempuan yang ditalak itu juga jangan terlalu baper ya. Kita kan talak itu ada hak 3 dalam Al-Quran. Nah, 2 ya, bukan 3, 2. At-talaq marratan, 2 kali talak. Kalau sudah ketiga kali berarti sudah harus pisah dari suaminya. Tapi ketika talak yang 1, misalnya suami ya mentalak nauzubillah, mentalak kita misalnya, talak 1. Nah, itu kita nggak usah langsung buru-buru bawa buntelan gitu ya, langsung ke rumah orang tua gitu ya. Enggak. Langsung aja masih aja di rumah suaminya. Nanti ketika suaminya itu ingin merujuk dia, baik itu dengan perkataan atau perbuatan, kalau perbuatan misalnya suaminya mengajak hubungan seksual ya, berarti dia sudah merujuk istrinya. Itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 288. Wabu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna in aradu islaha. Dan suaminya itu lebih berhak merotnya, mengembalikan, merujuk si istrinya. In aradu islaha, jika si suaminya itu ingin islah. Islah ini artinya dia punya keinginan baik ya untuk rujuk dengan istrinya. Jadi rujuknya itu bukan karena zolim, tapi karena memang ingin islah. Bisa jadi islahnya karena ya keinginan pribadi, bisa juga mungkin melihat anak-anak. Makanya kalau ada seorang yang dicerai oleh suaminya dan dia masih dalam keadaan iddah ya, belum 3 kali suci, maka yang paling berhak untuk merujuknya itu atau menikahinya itu adalah si suaminya yang pertama, bukan laki-laki yang lain. Kecuali kalau misalnya sudah selesai yang iddahnya, sudah 3 bulan, 3 kali suci ya. Nah, itu boleh. Kalau si istrinya misalnya kepingin sama orang lain, laki-laki yang lain. Atau misalnya si istrinya ingin balik ke suaminya, ya, itu harus menggunakan akad yang baru. Kalau masih dalam keadaan iddah, tidak perlu akad. Ya, jadi udah langsung rujuk aja. Tapi kalau sudah habis iddahnya, maka harus akad yang baru. Itu tolak 1. Misalnya sudah rujuk, kemudian dicerai lagi sama suaminya berapa tahun kemudian, ya berarti keulang lagi tuh kejadian yang talak pertama, tapi ini sudah kehitungnya talak yang kedua ya. Jadi ketika ditalak yang kedua jangan langsung buru-buru keluar dari rumah suami, tapi tetap nggak apa-apa, nanti setelah selesai iddahnya baru kita keluar dan boleh kita menikah dengan orang lain ya, atau dengan suami kita yang pertama dengan mengulang akadnya lagi. Nah kemudian ternyata berapa tahun kemudian
ditalak lagi, talak yang ketiga. Nah, kalau sudah talak yang ketiga, kita pulang udah langsung ke rumah orang tua, ya, atau pindah. Atau kalau nggak kita yang pindah, suami yang pindah. Kenapa? Karena kita tidak boleh rujuk dengan suami kita, yang pertama nih, kalau kita belum menikah dengan orang lain. Kecuali kalau kita sudah menikah dengan orang lain, kita bercerai dengan orang lain itu, baru kita boleh balik ke suami kita yang pertama. Ada dalam beberapa kasus itu ada orang yang sengaja menikah ya dengan orang lain, tujuannya bukan untuk menikah, tujuannya itu untuk supaya halal dengan suami yang pertama, itu namanya al-muhalal. Nah, dalam Islam itu haram ya, hukumnya dosa besar. Nah, itu terkait dengan masalah tolak. Bagaimana kalau khulu? Kalau khulu sama dengan tolak. Cuma kalau khulu itu dia gugat cerainya berasal dari pihak istri. Tapi tetap ada idahnya, kemudian dia tetap 1, 2, dan 3. Nah, ada lagi fase. Fase ini kan tadi ya yang sudah saya sebutkan ya. Fase ini dia tidak ada yang mengatakan tidak bisa ya seperti yang tolak dengan khulu. Nah, salah satunya fase itu apa sih dalam li'an ya, li'an nih, nikah li'an itu juga sama tuh, itu udah nggak bisa balik. Li'an itu kalau ada seorang laki-laki yang dia melaknat istrinya, menuduh istrinya berzina gitu ya, tapi nggak punya saksi, dia boleh meli'an. Itu ada dalam surat An-Nur ya, awal-awal surat An-Nur itu. Nah, itu kalau kejadian kayak begitu, itu sudah tidak bisa lagi balik istrinya. Jadi sudah dianggap sebagai tolak 3 langsung ya. Jadi tidak bisa rujuk ke istrinya karena mereka berdua sudah saling melaknat itu atas nama Allah. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan ya, nyatet nggak ya? Cerai karena murtad. Oh, ini boleh langsung dipasek ya di pernikahan, atau kalau sudah berlanjut ya bisa ditolak. Kalau yang murtadnya istri ya tolak, kalau murtadnya suami ya khulu, itu sudah pasti ya. Dalam Islam pun tidak boleh. Atau misalnya tadi ada pertanyaan tuh di kelas B, di kelas sebelahnya. Bagaimana katanya kalau ada seorang yang selingkuh gitu ya, suami istri yang selingkuh. Kalau selingkuhnya itu sudah sampai pada perzinahan, termasuk ke hukum yang itu, berarti dia ya dicerai. Kecuali kalau mungkin keselingkuhannya masih larak-lirik ya, itu mungkin masih bisa lah kita maafkan. Tapi kalau sudah ke perzinahan, maka dia sudah masuk ke dalam hukum ayat tadi ya. Dan seorang yang sudah seperti itu tidak bersama lagi ya. Ya sudah saya sugro namanya. Itu ada 1, ada 2 ya. Dalilnya at-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw tasrihun biihsan. Kalau yang bain kubro, ya, bain kubro itu yang sudah yang tolak yang ketiga disebut kecuali sudah menikah dengan orang lain. Tadi contoh kasus perceraian menjadi wajib sini sudah ya, sudah dijawab di pertanyaan yang pertama. Itu mungkin ya tambahan dari saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ibu izin bertanya. Ya, boleh. Ibu, kalau rujuk itu harus ada saksi atau enggak, Bu? Atau langsung bilang aja gitu? Kalau rujuk yang sebelum habis masa iddah, boleh. Jadi suami seksual atau bilang udah mah kita rujuk, udah bisa. Karena dia masih hak suaminya ya. Tapi kalau sudah selesai masa iddahnya ya harus pakai saksi, pakai akad baru. Gitu. Jadi kalau masih belum selesai iddah itu udah masih bisa. Makanya kalau belum selesai iddah dicerai itu jangan langsung ini ya, orang Indonesia itu baper ya, baperan. Yang namanya orang rumah tangga itu pasti kan ada permasalahan ya, ada emosi. Dan itu juga harus dilihat perceraiannya ya, ketika suami misalnya emosi banget sampai dia itu saking emosinya itu udah nggak bisa berpikir jernih, itu nggak jatuh talak. Kalau berdasarkan hadis yang tadi ya, yang tolaku fi itlaqin. Ini yang dipakai oleh orang KUA nih, itu nggak masuk. Tapi ketika misalnya dia masih bisa memahami ucapannya kemudian cerai, itu nggak usah baper. Udah diam aja di rumah, nanti lama-lama juga kalau udah selesai mungkin marahnya, melihat anak gitu ya, melihat istri, yang kita inginkan kan ada ini ya, ada rujuk. Itu lebih baik rujuknya. Terus saya lebih baik rujuk daripada cerai gitu.
gitu ya. Eh, ini ya, ini sih pendapat saya pribadi ya. Ada memang orang-orang yang agak saklek ya, maksudnya tekstual sekali gitu. Jadi pendapat ulama A, B, C itu harus dikerjain gitu. Tapi kalau menurut saya begini, ketika kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang mudorotnya itu luar biasa ya, seperti kasus perceraian ini, coba kita ambil itu pendapat yang paling ringan, seperti yang dilakukan oleh orang KUA. Ini saya cerita ya, ada belum lama ya, seorang datang ke saya, sebenarnya sehabis pengajian sih, tapi dia kemudian curhat, tapi curhatnya itu gimana ya? Jadi dia kepala sekolah ceritanya. Dia cerita kalau di tempatnya itu ada anak hasil zina, mau melamar mau daftar sekolah, tapi kan nggak bisa katanya Ustazah, karena kan dia kan nggak punya akta nikah suami bapak ibunya. Kan kalau nggak punya akta nikah nggak bisa bikin akte kelahiran, terus nggak bisa akta keluarga gitu ya. Akhirnya karena nggak ada persyaratan seperti itu, kan dia juga bin ibunya itu katanya orangnya ini banget tuh saja katanya, dia bikin katanya mintanya itu yang akte bapaknya, ya nggak bisa lah orang kelurahan gitu ya. Terus saya dalam hati saya berpikir gini, susah amat itu orang kelurahan. Saya bilang, ibu gitu, terus kalau anak itu nanti nggak punya persyaratan begitu, akhirnya nggak sekolah dong. Terus nanti tuh anak itu bakal jadi apa kalau dia nggak sekolah? Maksud saya gini loh, oke lah orang tuanya itu sudah salah gitu ya. Tapi kan ketika orang itu salah, karena kita bukan negara Islam ya, mesti kan kita bawa dia kepada Allah lah. Dia berbuat salah, dia bertaubat, dia bikin rumah tangga dia baik, dia didik anak-anak dia dengan cara baik, itu lebih baik dibandingkan misalnya dia sudah bersalah, kita kecilin, dia tambah bikin dosa, anak-anaknya nggak keurus, sampai nggak bisa sekolah. Itu zolim loh sama anak yang katanya hasil zina itu. Yang salahnya apa? Anak hasil zina kan dia nggak tahu ya. Kan kita nggak bisa memilih dilahirkan dari orang tua yang seperti apa. Menurut saya itu terlalu ekstrim ya, terlalu keras lah dalam menentukan hukum, dan dia berbicaranya itu dengan bangga itu, seolah-olah dia itu apa ya, padahal kan setiap orang itu pasti ada dosanya ya, cuma ada yang dosanya itu dibuka oleh Allah, ada yang dosanya ditutup. Jadi untuk itu kan mudaratnya gede banget, coba dah pikir ya, orang berzina kemudian dia menikah, kemudian dibilang katanya ini sengaja itu bapaknya nutupin, dia katanya pengennya binnya itu bin ke bapaknya, maksudnya kan binnya ke ibunya. Coba deh, apa urgensinya apa itu binnya ke ibunya? Memang secara hukum dia memang tidak dinasabkan kepada ibunya, tapi kan ini kaitannya dengan masa depan si anak ya. Ada yang memang tipenya seperti itu, jadi harus keras terkait masalah agama ya. Tapi untuk sesuatu menurut saya nih pribadi ya, sesuatu yang mudorotnya itu besar, kita kan sebagai orang yang memahami agama, kita ingin membawa orang itu sebanyak-banyaknya pada Allah. Bukan kita ingin membawa atau menjauhkan orang dari Allah. Kalau orang berbuat dosa, setelah itu dia bisa bertobat, dia bisa lebih baik, ya itu ya kita harapkan. Dan begitupun dalam sebuah perceraian, misalnya ada sebuah permasalahan ya, kemudian ada orang ngotot, oh ini secara hukum nggak bisa, ini kan dia udah ngomong cerai gitu ya. Tapi si suaminya misalnya dia tidak bermaksud untuk itu gitu ya. Kita kekeh, tapi kan secara hukumnya menurut Syafi'i ini sudah jatuh cerai, harus pisah. Akhirnya kemudian setelah dia berpisah, anak-anaknya terlantar, keluarga juga tidak benar, apa itu yang kita harapin gitu. Jadi kalau untuk kasus-kasus yang mudorotnya besar, kalau saya ya, kita ambil pendapat yang paling ringan, paling mudah, dan paling banyak manfaatnya. Gitu. Kecuali kalau masalah akidah ya, atau masalah sholat. Saya sholat nih kalau 4 rakaat, enggak lah itu masalah usaha ya, kita udah nggak bisa korek-korek lagi. Kalau dalam Al-Quran kan kita paham yang namanya subutiyah qat'iyah ya, dalil subutiyah qat'iyah yang memang sudah tidak bisa diubah. Usulul ibadah, usulul akidah itu nggak bisa diubah. Tapi pada perkara yang mutaghayyirat, yang furu'iyah, itu masih bisa kok. Masih bisa kita ambil pendapat yang paling ringan lah, paling banyak manfaatnya untuk manusia gitu ya. Kalau orang Al-Quran itu mestinya ya, karena kita ini belajarnya itu pada pokoknya, pokok-pokok ya. Kan kalau orang fikih kan furu'nya yang dia belajar kan. Maka seharusnya kita tidak terlalu menjadi orang yang saklek banget lah. Karena kan yang namanya furu itu kan pendapat ijtihad ya kan, ijtihad Imam Syafi'i,
ijtihad Imam Hanafi, ijtihad Imam Hambali, meskipun kita meyakini, mengakui beliau-beliau ini luar biasa, tapi kan itu mereka setiap dalilnya, setiap ijtihad itu ada dalilnya. Artinya kita tidak menjadi orang yang apa ya disebutnya ya, pindah-pindah mazhab nyari yang mudah, nggak seperti itu, tapi kita melihat kepada maslahat, maqasidnya dan sebagainya. Itu ya, itu saran aja dari saya. Ada lagi pertanyaan? Ibu, saya izin bertanya. Oke. Iwatnya hulu itu sesuai permintaan suami atau bagaimana, Bu? Sesuai permintaan suami. Bisa biasanya ini jumlahnya itu dari mahar yang diberikan. Jadi kalau maharnya itu 20 gram emas, biasanya itu dikembalikan 20 gram emas. Tapi kalau si suami bilang ada penambahan misalnya, dia menghitung-hitung misalnya ya, kan kamu selama hidup dengan saya, misalnya sekolahin, dikuliahin, diapain gitu ya. Nah itu misalnya suami minta ada tambahan, nah itu kita harus bayar. Makanya kalau di Indonesia kita kan karena mengucapkan sigo ta'lik tuh ketika kita awal nikah itu kan dianggapnya perjanjian pernikahan. Jadi ketika kita kemudian dizolimi oleh suami, kita ingin kita ingin gugat cerai, kita hanya bayar 5.000 aja, 5.000 perak. Gitu. Makanya jangan sampai nggak dibaca itu ya, meskipun lagi cinta-cintanya. Tapi kalau hukum Islam ya dari harta dari mahar, dibayarkan pakai mahar yang sudah diberikan, atau kalau suami ingin ada kelebihannya, tapi kelebihannya bukan asal nyebut ya, misalnya kelebihannya karena apa ya, tapi ada alasannya kayak tadi, misalnya dihitung pendidikan yang dia berikan atau apa, nah itu boleh ada penambahannya. Nanti biasanya itu di pengadilan diputuskannya kalau pakai hukum Islam. Gitu. Terima kasih, Bu. Ya. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Ya. Ibu, kalau misalkan kan hulu itu tadi yang minta cerai itu ceweknya ya, Bu. Andai kata setelah cerai itu ceweknya menyesal gitu, Bu, minta balikan lagi. Apakah itu ceweknya harus nikah dulu sama laki-laki lain atau boleh langsung balikan sama suaminya aja, Bu? Kalau masih iddah nggak usah, boleh balik. Cuma yang saya tahu ya ini ya, coba nanti kalian cek lagi ya. Ada perbedaan antara iddah hulu dengan iddah. Kalau di Indonesia ya, di Indonesia itu hulu itu cuma 1 bulan, nggak sampai 3 bulan. Tapi ada syarat-syaratnya. Ada yang menyamakan ya dengan yang iddahnya tolak ya. Jadi iddahnya sama 3 bulan. Kemudian kalau masih iddah hulu 1, tolak 1, kan nanti jadinya talak juga sama. Tapi talaknya itu bersumber dari perempuan yang namanya hulu, tapi tetap disebutnya talak cerai. Cerai 1, cerai 2 sampai cerai 3 ada. Kalau iddah ya. Kalau hulu. Kalau fasakh tidak. Berarti Kalau di Indonesia itu kalau nggak salah 1 bulan. Coba deh kalian cek lagi ya. Saya agak lupa ingat gitu. Ya. berarti, Bu, hulunya itu ada tingkatannya juga ya, Bu, kayak tolak gitu? Sama aja. Kan dia sebenarnya sama-sama tolak ya, sama-sama cerai. Cuma kan dia sumbernya itu dari pihak istrinya. Jadi ini baik tolak maupun hulu sebenarnya sama. Cuma kalau tolak kan dia dari pihak suami. Kalau hulu ini dari pihak istri. Gugatannya maksudnya. Ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Ibu izin bertanya. Ya, boleh. Iya. Perbedaan talak dengan firok itu apa ya, Bu? Kalau sepemahaman saya ya, firok artinya pisah kan? Mungkin maksudnya fasakh ya. Kalau tadi yang saya baca di makalah atau di presentasi dari pemateri pada hari ini, kayaknya firok itu fasakh ya. Yang cerainya itu dipisah, dibatalin. Kalau firok kan secara bahasa itu sama-sama cerai. Cuman kalau cerai itu tadi ada tolak, ada fasakh, ada hulu. Jadi kalau tolak itu gugat cerai dari pihak suami. Ya kalau di Indonesia ini ya.
Kalau khulu, gugat cerai dari pihak istri. Kalau fase itu namanya pembatalan pernikahan. Nah, sedangkan firok kalau yang tadi saya baca sih ya di materi ini kayaknya sih sama dengan pasah. Maksudnya itu pasah. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke ya, nanti bisa kalian baca-baca lagi ya, gugat cerai suami, tolak, gugat cerai istri, hulu dengan pembatalan pernikahan. Itu ada di KHI-nya ada ya. Dan itu juga ada tadi sudah dijelaskan ya berbagai macam perbedaannya. Misalnya kalau apa tadi? Tadi harta bersama ya yang dijelasin ya, harta bersama antara suami dengan istri. Kemudian bagaimana misalnya kalau dalam tolak cerai itu si istrinya belum tidak pernah disentuh gitu ya, belum berhubungan seksual, maka kan tidak ada iddahnya. Kalau yang cerai yang ada kan kalau cerai itu ada dua, kalau di Indonesia ada cerai hidup, ada cerai mati. Kalau cerai hidup 3 kali suci iddahnya, kalau cerai mati itu yang 4 bulan 10 hari. Nanti kalian lihat ya dalil-dalilnya ya, tadi kayaknya udah ada sih oleh pemakaian. Jadi di Indonesia itu begitu, gugat cerai suami, gugat cerai istri, nah, pembatalan pernikahan, cerai hidup, cerai mati, itu istilahnya begitu. Tapi sebenarnya hukum yang di KHI itu, yang kompilasi hukum Islam yang dipakai oleh pengadilan agama itu ada sebagian besar diambil dari hukum Islam. Jadi walaupun bukan negara Islam, di beberapa masalah kita mengacu pada hukum Islam juga. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan materi pada pagi hari ini. Ini kita tutup ya, Bu ya? Ya, boleh ditutup aja. Baik, alhamdulillah telah selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu dosen dan yang telah sedikit materi yang dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan terakhir, saya akan membacakan hikmah perceraian yang mohon maaf tadi belum sempat dibacakan oleh teman-teman, ketinggalan tadi. Sebentar saja saya bacakan. Hikmah perceraian yaitu segala sesuatu pasti memiliki hikmah, termasuk perceraian. Di antaranya yakni yang pertama, ujian kesabaran mengatasi problematika kehidupan. Seandainya hukum menutup pintu bagi suami dan istri untuk tidak mengizinkan mereka berpisah pada saat darurat, maka dapat mengakibatkan bahaya yang menjadikan kehidupan suami dan istri bagaikan neraka. Yang kedua, perceraian adalah pintu keselamatan dari kerusakan menuju kebaikan, solusi bagi kesalahan-kesalahan manusia, serta menyelamatkannya dari hal-hal yang buruk, yang lebih berbahaya dari kerusakan yang lebih parah. Kemudian yang ketiga, tidak ada lagi yang tersakiti karena perceraian memang hal menyakitkan, tapi lebih menyakitkan jika saling menyakiti. Dengan bercerai, maka sudah tidak ada lagi yang tersakiti. Baik, sekian dari saya. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semuanya ya.